Apa cirinya? Ya, ciri orang tepat itu seperti apa? Nah, itu kita juga perlu tahu. Oke? Pertama, Bapak Ibu sekalian, ya, 3 ciri orang yang tepat di bisnis ini. Anda perlu konsultasi ulang sama plan Anda, ya, jangan ambil konsultasi dari atas panggung, apalagi dari video online, ya, dari webinar. Yang pertama adalah, yang perlu kita tahu, ada PV dan BV-nya. Jadi dia menghasilkan omset tentunya Bapak Ibu. Ya, jadi orang yang tepat itu menghasilkan omset. Ya, kita tidak minta begitu dia kategorikan tepat saat ini juga dia langsung ngasilin. Tidak seperti itu juga. Tentu ada proses. Tapi kalau sudah dalam jangka waktu yang cukup lama dan dia terus tidak ada PV-nya 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun, apalagi 3 tahun Bapak Ibu, sadarlah dia bukan orang yang tepat gitu. Ya, jadi jangan hanya serta-merta dia cuma bilang, saya mau sukses Pak, saya tuh mau banget Pak, saya tuh mau sekali ya. Terus seperti itu bukan merupakan ciri orang sukses. Jadi ucapan itu bukan ciri-cirinya. Ciri-ciri kita perlu melihat datanya. Salah satunya apa? PV-BV. Tapi ingat teman-teman, jangan sampai juga kita patokan orang aktif hanya PV dan BV. Gak bisa, kecuali kita tidak membangun jaringan di bisnis. Kalau kita membangun jaringan, jelas kita butuh tidak hanya PV-BV, tapi kita butuh networking, ya, kita butuh manusia yang berkembang di dalam organisasi bisnis kita. Jadi bukan cuma PV-BV, ini salah satunya saja. Jadi jangan terjebak ngelihat, dia selalu ngasilin omset Pak, setiap bulan ada sekian omsetnya. Nah, tidak hanya seperti itu, ini salah satunya saja. Oke, ini ciri-ciri yang pertama. Oke, nah jadi kenapa ada hasil Pak kalau gitu? Kenapa nggak? Yang penting dia bergerak saja. Kenapa harus ada PV-BV? Satu hal Bapak Ibu, produktivitas itu akan dinilai dengan cara apa? Saat ada hasil. Kita nggak bisa bilang bahwa dia produktif, tapi tidak ada hasil. Secara PV-BV, tidak ada yang bergabung, tidak ada yang beli produk, itu tidak mungkin kita katakan apa yang dia lakukan itu produktif. Maka, salah satu tandanya perlu yang namanya PV-BV. Ya, salah satu, tapi bukan yang terpenting. Nah, di atas ciri yang pertama, yang penting juga itu apa? Yang kedua, ciri yang kedua, yaitu apa? 7 kebiasaan. Oke? Dan ini 7 kebiasaan bukan hanya tahu loh Bapak Ibu. Saya melihat banyak sekali di dalam jaringan saya itu sudah suka melupakan, dalam tanda petik, ngecek yang namanya 7 kebiasaan. Namanya kebiasaan artinya apa? Kalau kita ambil contoh yang namanya kebiasaan itu, contoh yang pertama ya, presentasi ini minimal 15 kali per bulannya, ya. Saat Anda merasa lebih gampang nyari jadwal presentasi daripada diam di rumah tidak membuat jadwal, maka itu yang dinamakan dengan kebiasaan. Sudah terbentuk kebiasaannya. Jadi bukan cuman, Pak tahu Pak 7 kebiasaan. Masalahnya sudah jadi kebiasaan belum? Karena goals-nya adalah kita memiliki 7 kebiasaan ini, maka perlu dibangun Bapak Ibu. Kebiasaan itu saya ada rekomendasi Anda satu buku ya, judulnya itu adalah The Power of Habit. Itu dikarang oleh Charles atau Michael, nama belakangnya itu Duhigg, D-H-U-H-I-G-G-S kalau saya tidak salah ya. Charles Duhigg kalau nggak salah, The Power of Habit. Nah, di buku itu dikatakan bahwa yang namanya kebiasaan itu perlu dibangun Bapak Ibu. Tidak bisa langsung dalam satu malam terus langsung menjadi kebiasaan. Dan yang namanya kebiasaan kita melakukannya itu sudah tidak sadar. Sama seperti pada saat kita bangun pagi, sebetulnya kalau kita bicara efisiensi, lebih gampang kita tanpa mandi, tanpa sikat gigi keluar rumah, benar nggak? Secara efisiensi. Tapi kalau Anda melakukan keluar rumah tanpa sikat gigi, tanpa mandi, Anda nyaman nggak? Nggak nyaman, ya. Nah, itulah yang dinamakan dengan kebiasaan. Yang ketiga, ciri orang yang tepat yang ketiga, dan ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian, yaitu apa? Sikapnya atau attitude. Ini hal yang paling sering sekali Anda akan dengar Bapak Ibu, ya. Attitude atau sikap adalah hal kecil yang membuat perbedaan besar. Ya, little thing that make big difference, itu adalah sikap atau attitude. Nah, Anda bisa tidak merubah sikap menjadi lebih baik, dan Anda bisa besar di bisnis ini. Tapi dari pengalaman saya, Bapak Ibu, saya memperhatikan bahwa besarnya itu akan ada maksimumnya. Itu satu.
Yang kedua, kalaupun Anda besar, Anda tidak mendapatkan yang maksimal dari bisnis ini. Ya. Sikap ini yang akan membuat Anda itu besar sekali. Tidak hanya sekedar besar saja. Sikap, Bapak Ibu. Nah, di awal saya pun juga bingung, ya, banyak sekali upline saya, pertemuan-pertemuan, audio-audio itu yang selalu mendengungkan mengenai sikap. Ya, apalagi kalau kita bicara upline kita, Bapak Ibu ya, salah satu upline kita yang paling tinggi juga ya, yaitu apa? Bapak Luis Tendean. Itu dia punya audio pertama waktu itu namanya Nepi, Bapak Ibu. Itu berjudul sikap positif. Ya, nah, itu menjadi salah satu audio saya yang paling saya andalkan. Kenapa? Karena saya nggak ngerti mengenai sikap ini. Maka kita perlu terus belajar. Kalau nggak ngerti kan belajar. Jadi saya dengerin terus mengenai sikap ini. Kenapa? Karena saya aslinya, Bapak Ibu, sikapnya itu jelek. Saya adalah orang yang sangat pesimis sekali. Saya orangnya itu pokoknya skeptis. Saya orangnya nggak berani bermimpi. Pokoknya negatif luar biasa. Orang pikir berhasil, pikir keuntungan, saya mikirin ruginya, saya mikirin kegagalannya. Nah, itu saya, Bapak Ibu. Jadi sikapnya itu jelek sekali. Nah, sikap apa saja yang dibutuhkan untuk kita disebut dengan orang yang tepat? Atau ciri-ciri orang tepat itu memiliki sikap yang seperti apa? Tentu banyak sekali, Bapak Ibu. Tapi saya akan merangkum dari yang saya perhatikan, ada beberapa poin itu yang akan membuat orang ini disebut dengan orang yang tepat. Yang pertama adalah action oriented. Ya, maksudnya apa? Dia benar-benar berfokus kepada tindakan. Jadi bukan berfokus kepada masalah, bukan berfokus kepada tantangan, dia fokusnya kepada yang namanya tindakan, Bapak Ibu sekalian. Begitu disuruh ngapain, dia langsung praktek. Begitu dikasih tahu apa, mungkin dia masih bingung, tapi dia langsung lakukan. Nah, itu namanya yang disebut dengan action oriented. Ya, jadi yang namanya orang yang tepat itu pasti berfokus kepada tindakan, fokus kepada actionnya. Perencanaan jelas perlu, tapi bukan satu-satunya yang terpenting, Bapak Ibu. Karena kalau perencanaan tanpa action, ya jelas nggak akan ngasilin apapun. Tapi juga action tanpa perencanaan itu juga bisa jadi masalah, Bapak Ibu ya. Kerja keras tapi nggak ada arahnya, ya itu juga bisa jadi masalah. Terus kemudian orang yang action oriented, orang yang berorientasi kepada tindakan yang bisa dilakukan, itu juga otomatis adalah orang yang bisa menyelesaikan masalah atau problem solver, Bapak Ibu. Jadi banyak orang yang bikin kita capek kadang-kadang downline itu bukan karena dia itu nggak bisa apa-apa yang bikin kita capek, tapi yang dia bisa lakukan itu selalu dia temukan sesuatu masalahnya. Pak, kenapa nggak melakukan jumlah presentasi minimal 15 kali dalam sebulan? Soalnya saya tuh sibuk gitu. Gimana kalau misalnya prospeknya yang diundang ke rumah Bapak, kalau Bapak lagi sibuk di rumah misalnya? Ya nggak bisa, soalnya rumah saya kecil. Ya udah Pak, ngundang aja sedikit orang. Ya tapi kalau sedikit orang jelas nggak ada hawa untuk closingnya Pak. Oke. Nah, Anda nangkap nggak maksud saya, Bapak Ibu? Apapun solusi yang kita kasih yang bisa dia lakukan sebetulnya, dia selalu menemukan masalahnya. Nah, jelas itu akan membuat kita lelah sekali di bisnis. Kita sibuk mikirin masalahnya dia. Anda bisa kebayang ya, masalahnya itu pun diciptakan sama dia gitu. Makanya orang tepat itu adalah orang yang selalu bertindak, selalu berorientasi kepada apa yang bisa dilakukan. Jadi dia bisa menyelesaikan yang namanya masalah, Bapak Ibu, bukan ngeluh. Oke, jadi Bapak Ibu, pada saat Anda berada di bisnis ini, selalu berpikir bahwa saya ini tukang ngeluh atau mencari solusi. Karena kalau Anda merasa bahwa Anda sering ngeluh sama upline, ingat loh Bapak Ibu ya, Anda pun bukan orang yang tepat. Sedangkan untuk membuat bisnis ini lebih mudah, ya Anda harus jadi orang tepat dulu, baru kita cari orang yang tepat. Nah, salah satu cirinya ini. Jadi kita bisa cross-check Bapak Ibu. Ya, beruntung kalau saya dulu Bapak Ibu, karena saya benar-benar merasa bodoh di bisnis ini. Saya benar-benar merasa bisnis ini tuh dunia lain buat saya. Ya, jadi istilahnya ini ada dunia manusia, ada dunia gaib ya, dunia goib nih seperti itu. Nah, saya merasa ya bisnis ini tuh kayak gitu. Jadi kalau saya masuk di dunia lain, terus saya neko-neko, banyak ngeluh dan lain sebagainya, wah saya bisa jadi kerasukan setan dong. Makanya saya berpikir ikutin aja deh apa katanya. Suruh baca buku, saya baca buku. Disuruh ngundang orang, saya ngundang orang. Disuruh kenalan, saya coba belajar untuk kenalan. Ya, jadi semuanya adalah action oriented, problem solver. Terus kemudian yang menjadi ciri-ciri selanjutnya ya, sikap yang dibutuhkan adalah
Orangnya mandiri Bapak Ibu, bukan bank ya. Bukan bank mandiri nih ya, tapi mandiri ya, dapat mandi sendiri dia. Ya. Nah, orang tepat sudah pasti adalah orang yang bisa dan berani dan sadar betul Bapak Ibu bahwa ini bisnis dia sendiri. Yang namanya dia sudah merasa bisnis ini adalah bisnis dia sendiri, otomatis pasti dia harus mandiri Bapak Ibu. Ya, Anda bisa lihat di webinar-webinar Bapak Ibu, di situ ada banyak sekali membahas bagaimana cara kita menjadi seorang yang pro di bisnis ini. Jadi be a pro di bisnis ini. Jadilah orang yang ahli di bisnis ini.